guys, balik lagi di Kimisteri, kisah misteri. Dan kali ini aku akan menceritakan tragedi-tragedi atau peristiwa yang sangat kelam dan banyak sekali pertumpahan darah. Tragedi peristiwa itu terjadi di Indonesia guys. Mungkin dari kalian masih ingat dengan tragedi ini. Tragedi ini adalah perang antar suku. Yang mana lagi kalau bukan tragedi antara suku Dayak dan suku Madura. Jadi sebelum aku mulai video ini, seperti biasa jangan lupa subscribe dan langsung saja kita mulai. Check it out. Konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia guys. Berawal pada Februari 2001 dan berlangsung di tahun-tahun itu guys. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal guys. Banyak warga Madura yang juga ditemukan di bengkal kepalanya oleh suku Dayak. Latar belakang konflik Sampit tahun 2001 ini bukanlah insiden yang terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1995 dan perkebunan guys. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001 ini. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa di permukiman Madura. Menurut Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerengpangi pada 17 Desember tahun 2000. Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini terjadi guys. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pembunuh kepala atau yang disebut ngayau. Meski praktik ini dianggap musnah pada awal abad 20 guys. Skala pembantaian membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan ini guys. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menahan sejumlah perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi permintaan ini dan pada 28 Februari militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Ada banyak kesimpang siuran versi dari awal penyebab tragedi ini. Ada yang bilang dipicu oleh orang Madura, tapi ada juga yang mengatakan kalau orang-orang Dayak lah yang lebih dulu mencari gara-gara. Namun setelah berputar-putar ke banyak tulisan, bisa sedikit disimpulkan bagaimana cerita kelam ini berawal. Versi paling populer adalah sering munculnya gesekan antara dua etnis ini guys, semenjak pemerintahan membentuk program transmigrasi. Banyaknya orang-orang Madura yang berdatangan membawa dampak yang tidak bagus bagi warga asli. Ekonomi mulai dikuasai pendatang baru dan membuat warga asli susah untuk berkembang. Hingga akhirnya sedikit demi sedikit konflik pun terjadi. Puncaknya adalah aksi anarkisme saling balas serangan di antara keduanya guys, dan ini terjadi di tahun 2001 itu. Banyak yang mengatakan jika kejadian ini diawali dari pembakaran rumah-rumah milik warga Madura dan Dayak. Konfliknya akhirnya meluas dan meletus seperti yang sering diceritakan orang-orang. Banyak cerita-cerita sampingan tentang konflik berdarah ini, di mana ada yang bilang suasana Sampit saat itu benar-benar seperti Jepang membantai orang-orang Tiongkok.
di masa sebelum Perang Dunia Kedua, guys. Para etnis ini yang terbagi jadi dua kelompok ini saling adu ego dan menyerang satu sama lain. Banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan dan biasanya sudah dipenggal kepalanya, guys. Korbannya sendiri dikatakan tidak hanya ya dewasa, tapi juga wanita dan anak-anak. Begitu mengerikan dan mencekam. Konflik ini konon juga melibatkan suku-suku Dayak pedalaman untuk berpartisipasi dalam peperangan yang syarat akan tujuan tersebut. Ngeri memang membayangkan situasi sempit kala itu. Namun mungkin banyak juga yang merasa penasaran, terutama akan rumor yang mengatakan jika magisnya orang-orang Dayak benar-benar terjadi sangat nyata kala itu. Mulai dari mandau terbang sendiri dan mengincar kepala sampai kemampuan mencium bau seseorang, menjadi sisi lain konflik yang juga cukup sering jadi topik pembicaraan tentang tragedi sempit ini, guys. Terlepas dari ini, apapun yang terjadi saat itu, kita sangat berharap agar kejadian ini tidak terulang untuk kedua kalinya. Oke, see you next video.